Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan yang berbeda jurusan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Fadia Putri Haryani sebagai pewawancara dan notulensi. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Wulandari, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Fadia Laila sebagai pewawancara dan notulensi. Perkenalkan, saya Hayama Dia Kalsung sebagai editor. Yuk, simak video kita selanjutnya. Check it out! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Jadi di sini saya Fadia Putri Haryani dari Prodi Perbankan dan Keuangan Digital jurusan bisnis. Kak, jadi di sini kita minta kesediaan waktunya Kakak buat kita wawancarai untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen resiko. Apakah Kakaknya bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke, sebelumnya boleh nggak saya tahu namanya kakak-kakaknya ini? Boleh dari Kalian, saya Dina Ulia Tresnatra, prodinya Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Saat ini saya semester 5. Umur berapa, Kak? Umur 20. Oke. Ini kakaknya? Perkenalkan, nama saya Amirul Bahar dari program studi Perbankan dan Keuangan Digital semester 3. Umurnya berapa, Kak? Umur sekarang 20. Oh, baik. Kak Dina sama Kak Amirul ya. Kak Dina, Kak Amirul, kita sebelumnya dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama itu ada Kak Fadia. Kak Fadia ini bertugas untuk mencatat atau notulensi. Selanjutnya ada Kak Haya. Kak Haya ini bertugas sebagai editor. Dan ini ada Kak Intan, itu sebagai kameramen, Kak. Jadi ini kelompok kita ya, Kak. Kita minta tolong untuk kakak-kakaknya membantu untuk kami menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Ini sebenarnya tugas wawancara terkait tentang perusahaan vintage. Kira-kira kakak-kakaknya ini pernah nggak dengar vintage itu? Pernah. Oke. Menurut kakak-kakaknya ini vintage itu kan ada beberapa ya, Kak. Boleh dari Kak Dina deh. Kak Dina, perusahaan vintage itu di Indonesia ada berapa sih, Kak? Ada jenis vintage Ya, mungkin ya. Ada beberapa yang saya tahu ya. Yang pertama tuh mungkin ada vintage yang bergerak di insurance, ada di payment, crypto juga ada, financial individu. Terus yang satunya mungkin wealth management. Oke, untuk Kak Amirul boleh disebutkan 5 deh, Kak? Contoh vintage-nya? Ya, jenis vintage-nya, Kak. Jenis vintage-nya itu sama aja sih yang disampaikan sama Mbak Dina tadi, dari insuransi, terus payment dan finansial lainnya. Finansial. Iya, Kak, kurang lebih seperti itu ya, Kak. Jadi itu perusahaan vintage, ada beberapa jenis perusahaan vintage di Indonesia. Itu contoh-contohnya kayak pinjaman online gitu ya, Kak, asuransi, terus ada yang tentang pembayaran, e-wallet gitu ya, Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kakaknya tahu nggak kepanjangan dari vintage-nya itu sendiri apa? Boleh Kamirul dulu. Jadi vintage itu kalau tidak salah kepanjangannya itu financial technology. Financial technology. Untuk pengertiannya sendiri kakaknya tahu? Jadi kalau vintage tadi kan sudah banyak ya macam jenis-jenisnya. Jadi intinya vintage ini tuh suatu teknologi yang berhubungan dengan sistem keuangan, dari payment dan segala halnya. Iya, benar. Untuk Kadina sendiri? Ya, kalau aku kurang lebih sama sih kayak Mirul. Intinya panjangan itu kan financial technology. Jadi dia tuh menggabungkan antara bentuk keuangan finance dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi kolaborasi antara dua itu. Ya. Kurang lebih yang saya tahu juga seperti itu ya, Kak. Finansial teknologi seputar tentang layanan jasa keuangan yang ada di perbankan digabungkan dengan teknologi. Karena teknologi yang sekarang kita tahu kan seiring berjalannya waktu kan berkembang pesat ya, Kak. Jadinya mungkin munculnya perusahaan-perusahaan vintage ini yang memungkinkan memudahkan nasabah-nasabah untuk bertransaksi, ya kan, Kak? Terus selanjutnya menurut kakak nih, rata-rata di Indonesia kan ada kasus gagal bayar ya, Kak.
terutama pada pinjaman online. Menurut kakaknya itu yang menjadi salah satu modal vintage itu dari dominasi laki-laki atau perempuan ya kak? Kasus yang ada. Ya, dari yang kakaknya tahu aja deh. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin perempuan ya, karena ngelihat berita sekarang gitu ya, emang yang make finance apalagi teknologi itu kebanyakan perempuan gitu. Untuk keperluan apa kak gitu kira-kira? Itu biasanya untuk konsumtif mereka, kan perempuan tuh kan biasanya mau pakai kosmetik, terus juga mereka harus berpenampilan menarik. Nah, untuk membeli konsumtif itu mereka biasanya pakai teknologi. Benar. Untuk Kak Amirul sendiri? Kalau dari saya sendiri sih dominasi kalau untuk sekarang kita lihat sih masih kurang spesifik antara laki-laki atau perempuan. Kalau ini tadi lebih ke perempuan ya. Nah sebenarnya kalau masalah gagal bayar itu antara laki-laki atau perempuan itu tergantung dari merekanya bagaimana sih. Soalnya kan setiap pinjaman yang dia pinjamkan itu pasti ada resikonya gitu. Benar. Jadi menurut Kak Amirul ini kira-kira laki-laki atau perempuan yang dominasinya? Kan kalau perempuan kebanyakan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya rumah tangga, terus tadi kebutuhan konsumsi. Kalau untuk laki-laki kebiasaannya sih misalnya pembelian barang-barang tertentu gitu. Jadi tapi rata-rata untuk sekarang sih dominasi masih banyak perempuan. Kalau menurut dari saya sendiri ya kak, kalau saya baca dari Google atau internet gitu, kalau menurut saya dominannya laki-laki kak biasanya. Kasus-kasus yang biasa ada untuk pinjaman online, karena laki-laki mungkin ada yang minjem online tuh karena dia berjudi mungkin, tapi nggak semua laki-laki ya kak. Terus laki-laki itu kan juga jadi kepala rumah tangga ya kak, jadi kebutuhannya itu makin seiring berjalannya waktu untuk menghidupi keluarganya mereka, kan mereka butuh uang tuh untuk menghidupi anaknya mereka. Tapi pinjaman online itu tidak boleh disalahgunakan. Jadi untuk kebutuhan penting aja, kebutuhan yang penting-penting aja gitu. Itu menurut dari saya. Oke, terima kasih ya kak. Untuk siapa cepat ini mungkin bagus-bagus jawaban dari kakak-kakaknya. Oke, selanjutnya ada kelompok pertanyaan yang kedua kak. Di sini siapa benar? Siapa benar ini kakak-kakaknya cuman cukup menjawab kira-kira pilihan yang saya bacakan ini tepat atau tidak. Jadi kayak semacam ABC gitu kak. Bisa? Oke, saya mulai ya kak. Dari pertanyaan pertama. Itu ada sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan vintage, D. Semua benar. Menurut kakak-kakaknya jawabannya benar? OJK. OJK, oke, benar. Kak Amirul sendiri? Sama OJK. OJK itu tugasnya untuk mengawasi ya kak. Oke, selanjutnya yang nomor 2 itu ada crowdfunding. Crowdfunding ini adalah salah satu dari banyaknya model vintage. Contohnya kita bisa tahukah Anda apa itu crowdfunding? Apa tuh crowdfunding kak? Menurut kakak? Yang pertama itu A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Yang C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan pinjaman dana secara online. Dan yang D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Kira-kira mana yang tepat kak? Yang A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Oke, baik kak, benar ya jawabannya Kak Amirul ya kak. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini nomor terakhir kak. Resiko yang sering muncul saat menggunakan vintage yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Resiko cyber crime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. Selanjutnya C. Resiko gagal bayar. D. Semua benar. Kira-kira yang mana yang benar? Menurut saya semuanya benar. Semua benar ya. Oke, benar ya kak. Jadi resiko-resiko kesalahan transaksi, cyber, gagal bayar itu marak di dunia vintage-nya kak. Gagal bayar itu juga termasuk. Oke kak, untuk kelompok pertanyaan yang jelas ini kak, mungkin saya boleh minta kakaknya satu persatu dulu ya kak. Boleh dari Kak Dina dulu. Untuk pertanyaan siapa jelas? Di zaman saat ini paylater atau bayar nanti dan pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia. Namun generasi muda banyak yang menggunakan untuk kebutuhan konsumtif. Maka menurut Kak Dina sendiri,
apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pinjaman online atau pay later agar resikonya bisa diminimalisir? Mungkin karena kebanyakan anak muda ya, pasti mereka juga mostly masih sekolah. Mungkin yang mereka harus siapkan itu dananya mereka untuk ngembaliin pinjaman mereka. Karena ya zaman sekarang itu kebanyakan permasalahan itu mereka bisa minjem, tapi mereka kedepannya nggak mikir nih, mereka nggak bisa bayar. Jadi mungkin yang pertama kali harus diperhatikan tuh dananya mereka apakah cukup untuk membayar tagihan pay later berikutnya. Oke. Untuk Kamirul sendiri kira-kira gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri tadi dari Mbak Dina satu terkait kesiapan dananya mereka. Iya, kesiapan Terus dana. yang kedua ada mengenai paham berapa sih bunga, terus biaya tambahannya, Oh, iya. terus sesuaikan sama finansial mereka, Finansial. terus sama melihat jejak rekam perusahaan yang penyedia jasa pay later tersebut. Ya seperti reputasi gitu ya Iya, Kak? reputasinya. Reputasi perusahaannya ya. Betul. Benar. Itu aja Kak. Itu aja. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Selanjutnya ada yang kedua, apakah Anda pernah dengar tentang investasi bodong? Tidak atau iya? Berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar resiko dalam melakukan investasi secara online. Investasi bodong ya tadi ya. Iya. Kalau saya sendiri pernah sih dengar karena waktu itu di Balikpapan juga sempat ramai investasi bodong. Jadi kita tuh naro uang misalnya 500 gitu kan. Terus di minggu ke depannya itu dia balikin 1 juta. Nah, tapi itu beberapa waktu aja. Terus setelah misalnya udah berkali-kali gitu kan dia naro dana yang banyak, udah itu nggak kembali lagi. Itu kan udah termasuk investasi Iya, bodong. benar. Terus tadi pertanyaan selanjutnya? Dan apa yang perlu diperhatikan agar resiko dalam melakukan investasi secara online? Mungkin ngelihat perusahaannya sih, apakah perusahaan itu benar-benar Legal. ada gitu, legal gitu. Karena kalau yang tadi itu kan nggak jelas ya, profil perusahaan itu nggak jelas. Mungkin lebih ke cek profil perusahaannya kalau saya. Untuk Kak Amirul sendiri? Kalau dari saya pribadi sih investasi bodong itu sesuatu investasi yang dimana rata-rata tuh si pelakunya ini menawarkan imbalan yang besar di awal-awal gitu. Nah jadi kalau contohnya tuh yang saya tahu kasusnya itu seperti perusahaan Pandawara Group. Terus cara menghindari atau Cara menghindari. cara menghindari itu kita harus melihat cek izin resminya dulu bagaimana, terus mewaspadai janji-janji yang imbalan besar seperti itu. Jadi lebih ke ini ya Kak, kita memperhatikan reputasinya dulu. Perusahaan itu kira-kira legal atau enggak ya gitu untuk melakukan sebuah investasi. Karena kan investasi ini kan lumayan ya Kak, resikonya lumayan besar ya Kak. Tetapi ya keuntungan yang didapatkan juga setimpal gitu. Ya, itu menurut saya sih Kak. Mungkin itu saja Kak pertanyaan saya dari 3 kelompok pertanyaan yang tadi. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Kak sudah menyediakan waktunya buat saya wawancarai. Terima kasih Kak Dina, terima kasih Kak Amirul. Oke, dadah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Laila dari jurusan Bisnis, Prodi Perbankan Keuangan Digital. Jadi di sini saya dan teman-teman saya sedang menyelesaikan tugas video manajemen risiko oleh kami, dan tugasnya adalah mewawancarai Mbak dan Abang dari jurusan lain. Sebelumnya boleh tahu dengan Abang dan Mbak dari jurusan apa? Boleh perkenalan nama dulu mungkin? Saya dulu. Ya boleh Bang. Saya Tarsya Rafli dari jurusan Rekayasa Elektro Semester 5 ya. Umurnya berapa Bang? Umur 20 tahun. Oke. Untuk Mbaknya? Saya S2 Yunisi dari jurusan pariwisata, prodinya Tata Boga. Untuk umur saya itu umur 19 tahun. Baik, terima kasih Abang Mbak sudah memperkenalkan dirinya. Sebelumnya tanpa berlama-lama lagi, jadi di sini ada 3 kelompok pertanyaan ya Abang Mbak. Jadi yang segmen pertama adalah siapa cepat, yang kedua adalah siapa benar, dan yang ketiga adalah siapa jelas. Untuk siapa jelas ada 3 pertanyaan seputar vintage menurut pemahaman Abang dan Mbak. Dan siapa benar ada 3 pertanyaan yang nantinya Abang dan Mbak jawab yang pilihan gandanya. Dan yang siapa jelas pertanyaan untuk Abang dan Mbak silakan dijawab dengan esai. Baik, untuk yang pertama ini mungkin siapa cepat ya Abang dan Mbak. Jadi pertanyaannya mungkin Abang dan Mbak ini tahu nggak sih 5 vintage yang ada di Indonesia sekarang? Vintage
finance teknologi ya. Iya, boleh. Mbak yang mau jawab kak? Bisa. Yang pertama itu ada OVO, terus GoPay, Dana, PayLater, sama Kredivo. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut abangnya? Kalau menurut saya ya aplikasi PayLater, aplikasi kayak sekuritas juga termasuk untuk investasi toh. Terus juga kayak aplikasi dompet digital, Dana, OVO. Ya itu sih yang saya tahu. Gitu aja. Oke, jadi jawaban dari abang dan mbak ini mencakup seluruh vintage yang termasuk jenis pembiayaan atau payment. Iya. Oke. Tadi ada investasi tadi. Oh, ada investasi juga. Oke. Oke, dari pemahaman dari abang dan mbak nih, singkatan vintage beserta penjelasannya itu apa sih? Vintage itu singkatnya dari Financial Technology. Itu perusahaan yang menggabungkan teknologi dengan layanan jasa keuangan seperti pinjaman online, pembayaran digital, dan investasi menurut saya. Kalau abangnya bagaimana? Kalau saya garis besarnya kan itu panjangannya tadi finance dan teknologi kan. Kalau menurut saya finance teknologi itu kayak pengaplikasian begitu, seperti era zaman sekarang kan pakai aplikasi kayak dompet digital gitu. Terus juga aplikasi-aplikasi sekuritas kayak gitulah. Pokoknya perantara melalui media kayak gitu. Baik, jadi jawaban dari abang dan mbak ini, vintage itu merupakan aplikasi finansial yang digabungkan dengan teknologi, begitu ya? Oke, abang dan mbak tahu nggak sih rata-rata di Indonesia ini kasus gagal bayar dari pinjaman online, menurut dari abang dan mbak ini didominasi sama laki-laki atau perempuan sih yang gagal bayar? Menurut saya laki-laki. Kalau menurut saya sih perempuan ya. Kalau abang Atar gimana penjelasannya, kok bisa memilih laki-laki gitu? Karena dari segi ini sih, biasanya yang susah dikontrol egonya itu laki-laki. Nah, contohnya gimana tuh bang? Contohnya kan zaman sekarang kan banyak kan kayak judi online atau enggak. Oh iya betul sih. Itu kayak tergiur sama nafsunya sendiri, jadi kayak dia mau bayar tapi gagal, kayak ya, labilitas itu terganggu gara-gara dia mau melakukan pinjaman ini kan, makanya gagal kayak gitu. Oke, terima kasih. Terus kalau untuk mbak tadi memilih perempuan? Kalau perempuan tuh juga apa ya, kebanyakan dia labilitasnya, egonya juga tinggi kan, untuk mau, dia juga punya banyak kebutuhan kan. Oh, iya benar. Nah itu kebutuhan tuh dia kadang apa sih namanya itu, untuk membeli kebutuhan itu kan, dia mau pinjam online tuh nanti susah membayarnya kayak mana. Kebutuhan itu seperti misalkan skincare, iya, baju gitu ya mbak. Itu bajunya sih benar juga. Oke, dari data yang sudah kita ambil, jawabannya tuh yang masih mendominasi sampai sekarang itu laki-laki. Karena benar, laki-laki itu memiliki hobi yang tak terduga, contohnya main slot. Ya jadi itu mungkin salah satunya pemicunya ya bang ya. Oke bang, mbak, terima kasih jawabannya. Baik, sekarang ada jawaban pilihan ganda. Mungkin abang dan mbak bisa disimak pertanyaan dan pilihan jawabannya. Akan saya bacakan. Nanti untuk menjawab mungkin abang dan mbak bisa sebutkan abjadnya saja beserta isi jawabannya ya. Yang pertama ada sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia itu adalah yang A, OJK, yang B, BI, yang C, perusahaan vintage, yang D, semua benar. Kalau saya tuh yang OJK. Jadi jawaban mbaknya yang A, OJK. OJK, saya juga OJK. Jadi masnya juga OJK? Iya, OJK. Oke, jadi jawabannya benar ya, OJK. Untuk yang kedua ada crowdfunding, adalah salah satu dari banyaknya model vintage. Contohnya kita bisa, tahukah Anda apa itu crowdfunding? Yang A, pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Yang B, pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran, kontribusi atau premi. Yang C, proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. Yang D, sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut uang digital. Jadi siapa yang mau jawab? Mbaknya deh, karena saya kurang tahu kalau aplikasi crowdfunding. Baik, mbaknya bisa dijawab mungkin. Yang A,
pendanaan proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Oke, untuk jawaban dari mbaknya yang A, untuk abangnya bagaimana? Saya kurang tahu kalau aplikasi crowdfunding ini. Oh, jadi Ya, kurang tahu jadi, ya. ya. Gak apa-apa, itu hal yang lumrah ya, jadi Ya. gak apa-apa. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Resiko yang sering muncul pada saat menggunakan vintage yaitu yang A, risiko kesalahan transaksi dan kesalahan informal. Yang B, risiko cybercrime atau risiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang didapat dipalsukan. Yang C, ada risiko gagal bayar. Yang D, semua benar. Yang mana tuh jawabannya? Semua benar itu semua. Oh, jadi benar Iya. semua. Untuk Saya mbaknya? Saya juga yang D. Oke, benar ya. Jadi jawabannya benar semua. Oke, kita udah masuk ke segmen pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan siapa jelas. Jadi di sini Mbak dan Abang menjawab sesuai penjelasannya masing-masing saja. Oke, saya bacakan pertanyaannya, mohon disimak. Jadi di zaman saat ini, pay letter atau bayar nanti dan pinjaman online sangat mudah, yaitu cukup dari data diri berupa KTP yang sejatinya merupakan data yang rahasia. Namun, generasi muda banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif. Maka, menurut Abang dan Mbak, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay letter agar resikonya bisa diminimalisir? Siapa yang mau jawab? Main dulu. Oke, untuk Mbaknya? Saya ada jawabannya. Itu yang pertama, legalitas platform yang diawasi oleh OJK atau tidak. Yang kedua tuh kemampuan kita untuk membayar kembali peminjaman itu. Yang ketiga, tujuan kita meminjam. Terus juga ada memahami bunganya dari peminjaman yang kita pakai itu di aplikasi itu. Oke, kalau untuk Abangnya bagaimana? Menurut saya kan pay letter ini hal yang sensitif ya. Iya. Jadi Benar. banyak faktor sebenarnya. Secara psikologis saja, kayak misalnya ego yang pertama, terus iya. nantikan yang kedua, terus juga riset. Kayak yang tadi Maya sebutkan tuh legalitas itu penting. Kayak kita harus lihat ini OJK kan enggak gitu. Terus yang ketiga itu kepentingannya tuh juga harus di manage. Kalau saya kayak tiga itu aja sebenarnya, itu faktor paling utama menurut saya. Oke, jadi sama ya, kita harus memikirkan dulu. Seperti tadi abangnya bilang, karena anak muda zaman sekarang tuh kalau pinjaman online tuh pasti untuk egonya sendiri, Iya. untuk senang-senang. Terus kalau dari mbaknya tadi, kita tuh harus memastikan legalitas dari suatu platform itu. Jadi benar ya, platform ini sudah diawasi OJK atau sekedar platform abal-abal gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah kalian ini pernah dengar tentang investasi bodong? Kalau iya, bisa berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar risiko dalam melakukan investasi cara online? Banyak dulu. Itu saya. Saya ngasih contoh deh, contoh ada kerabat terdekat aja deh. Kayak misalnya tadi investasi bodong kan, itu kan tidak cuma online toh. Lebih banyak kegagalan itu di offline karena legalitasnya itu kurang. Nah makanya tadi kayak seperti yang dibilang tadi, faktor yang harus dilihat yang terutama itu legalitas. Lihat OJK-nya, bagaimana itu risetnya dulu gitu. Itu solusinya. Kalau contoh masalahnya tadi karena tidak memperhatikan legalitas. Jadi ya bodong semuanya. Kalau dari mbaknya bagaimana? Kalau saya sih ya belum tahu ya, karena belum ada pengalaman investasi bodong. Jadi saya kurang tahu tentang itu. Oh gitu. Tapi pernah dengar nggak mbak Pernah. kasus-kasus investasi bodong yang telah beredar yang memakan banyak korban seperti mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu? Iya pernah dengar ada di aplikasi-aplikasi online yang sosial kita itu banyak kan beredar tentang investasi bodong itu. Saya pernah lihat, cuma kayak untuk pengalamannya saya belum pernah jadi mengalami. Alhamdulillahnya belum pernah. Ya, jadi benar ya jawaban dari Bang Atar tadi benar. Yang lagi-lagi kita periksa itu adalah legalitas dari platform lagi. Dan jangan mudah tergiur atas tawaran-tawaran dari platform
abal-abal atau bodong gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Atar dan Mbak Esti atas jawaban-jawaban menariknya, itu sangat-sangat membantu. Terima kasih. Bisa saya hai kamera Bang, Mbak? Dadah. Nah teman-teman, bagaimana? Kalian sudah pada dengar nggak video wawancara dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Balikpapan? Nah, kelompok kami ini mengambil kesimpulan dari kelebihan, kekurangan, kewaspadaan tentang teknologi vintage. Menurut saya, kelebihan vintage itu dia lebih inovasi produknya banyak ya guys. Jadi produk-produk yang ada di vintage itu beragam, seperti e-wallet, seperti peminjaman online dan lain sebagainya. Dan vintage itu juga mempermudah akses kita untuk bertransaksi lebih singkat, lebih efisien, dan lebih cepat. Selanjutnya, vintage itu juga mempermudah atau bisa juga memperluas inklusi keuangan, akses-akses yang belum terpenuhi atau kurang terlayani di Indonesia. Menurut saya sih, yang saya simpulkan dari wawancara kita tadi seperti itu ya guys. Untuk kelemahannya bisa langsung sama Kak Intan mungkin. Jadi untuk fintech tuh ada kekurangannya, di mana tuh resiko keamanan data, di mana tuh banyak transaksi online itu beresiko pada datanya bisa disebarluaskan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Kemudian kurangnya regulasi, di mana fintech tuh belum sepenuhnya diikuti oleh regulasi yang ketat, di mana peraturannya tuh atau celah hukumnya tuh belum bisa diperketat gitu, belum bisa dimanfaatkan secara baik gitu. Kemudian ketergantungan teknologi, di mana pengguna harus memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai, yang bisa menjadikan tantangan di wilayah yang infrastrukturnya itu terbatas, di mana tidak semuanya bisa dapat melakukan atau mempunyai aplikasi fintech tersebut karena teknologi atau internet yang kurang memadai. Itu saja sih dari kekurangan fintech. Itu kelebihan dan kekurangan vintage. Selanjutnya ada kewaspadaan. Kira-kira apa ya waspada kita pengguna vintage itu, ada kewaspadaan tersendiri nggak sih Kak? Ada dong pastinya. Jadi kewaspadaan kita terhadap risiko vintage itu ada 3. Yang pertama itu penipuan dan kejahatan cyber. Ini sering banget terjadi karena menurut saya banyak banget anak-anak muda zaman sekarang tuh mudah kena tipu gitu sama kejahatan cyber. Nah, yang kedua ini ada perlindungan data pribadi. Jadi wajib untuk semua orang tuh harus memerhatikan privasi data mereka. Jangan sampai data mereka itu disebarluaskan atau disalahgunakan. Nah, yang ketiga itu ada overlending atau utang berlebih. Jadi sekiranya kita belum punya pendapatan yang banyak, kita jangan terlalu banyak berhutang atau melakukan pinjaman online secara berlebihan, karena akan menimbulkan risiko gagal bayar nantinya. Seperti itu. Oke, dari kakak-kakaknya ini kita sudah menyimpulkan tentang kelebihan, kekurangan, dan kewaspadaan terhadap risiko vintage. Nah, buat kalian, sebelum kalian pengen menggunakan teknologi vintage tersebut, yang harus kalian lihat sebelum melakukannya itu, kalian harus melihat reputasi dari perusahaan tersebut, apakah legal atau tidak gitu. Mungkin sekian aja ya Kak. Ada tambahan lagi Kak? Tidak ada? Tidak ada. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.